Kita bisa melihat dalam kondisi sekarang ini, tidak semua dokter itu sukses. Tidak semua dokter itu berhasil menggeluti profesinya sebagai dokter untuk mengembangkan karir dan juga pendapatannya. Dokter yang bisa berhasil menjadi dokter yang profesional adalah dokter yang bisa menjadi dokter idaman ataupun idola daripada pasien. Sahabatku, para agen perubahan yang saya cintai, berbicara mengenai profesi dokter, profesi ini adalah merupakan suatu profesi yang sangat banyak disenangi oleh orang-orang dan juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Profesi ini boleh dikatakan adalah profesi yang terhormat dan sangat dikagumi oleh masyarakat umum. Oleh karena itulah makanya ada begitu banyak anak-anak lulusan SMA yang sangat berminat dan tertarik menjadi dokter. Tetapi ternyata setelah dia menjadi dokter, berbeda sekali apa yang diharapkan dan yang didapatkannya di lapangan. Ada banyak dokter juga, ternyata akhirnya banting setir, ganti profesi karena dia merasa tidak terlalu mendapatkan apa yang diidam-idamkannya pada saat dia pendidikan dokter. Sahabatku yang saya cintai, kita bisa melihat dalam kondisi sekarang ini, tidak semua dokter itu sukses. Tidak semua dokter itu berhasil menggeluti profesinya sebagai dokter untuk mengembangkan karir dan juga pendapatannya. Kenapa ada dokter yang tidak berhasil di dalam membina karirnya? Rupanya sahabatku, dokter yang bisa berhasil menjadi dokter yang profesional adalah dokter yang bisa menjadi dokter idaman ataupun idola daripada pasien. Seseorang dokter setinggi apapun keahliannya, setinggi apapun pendidikannya, kalau masyarakat atau pasien tidak mengidolakannya atau tidak mengidamkannya, maka dia itu sesungguhnya tidak akan pernah berhasil di dalam profesinya sebagai dokter. Jadi oleh karena itu sahabatku, seseorang dokter harus tetap berpikir bagaimana caranya supaya dia menjadi idaman ataupun idola daripada pasien. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menceritakan apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang dokter untuk bisa menjadi dokter idaman ataupun menjadi dokter idola daripada pasien. Ada 3 faktor yang harus dimiliki dan juga dipraktekkan oleh seorang dokter supaya dia bisa menjadi dokter idola atau menjadi dokter idaman bagi para pasien. Dan ini nanti tentunya akan meningkatkan trust pasien kepadanya dan akan meningkatkan jumlah pasien yang datang kepada dia. Dan inilah membuat dia menjadi profesional dan juga sukses di dalam berprakteknya. Faktor-faktor itu yang pertama. Yang pertama adalah seorang dokter memang harus memiliki kompetensi yang jelas, memiliki keahlian yang terukur dan benar-benar akurat. Jadi kalau seandainya seseorang dokter yang berpraktek, dia harus bisa menginventarisir dia jagonya di mana. Dan sudah ada berapa penyakit yang dikuasainya sehingga kalau dia menanganinya pasti berhasil the best. Itu yang pertama. Jadi kalau di dalam pendidikan kedokteran itu tentunya sudah ada dipelajari. Tapi bagaimana mempraktekannya itu harus mengasah diri lebih jauh lagi. Yang kedua, itu adalah cara komunikasi. Ternyata ada banyak dokter yang berpraktek, ijazahnya sama, keahliannya sama, pendidikannya sama, lama praktek sama, obat yang dipakai sama, alat yang dipakai sama, tetapi berbeda keidolaan daripada pasien kepadanya. Si dokter yang satu sangat digemari oleh pasien, sementara dokter yang satu itu tidak terlalu digemari oleh pasien. Itu adalah berdasarkan komunikasinya. Jadi seorang dokter itu harus pintar dan harus tahu menyelami perasaan pasien sehingga komunikasinya nyambung dan pasien merasa diperhatikan, merasa empati kepada pasien dan juga pasien merasa dia itu terayomi oleh si dokter tersebut. Jadi faktor kedua adalah komunikasi si dokter. Itu makanya
pasien itu seringkali dia sudah merasa tenang, sudah merasa teduh, merasa puas, baru dari pembicaraan komunikasi daripada dokter, belum dilakukan tindakan. Dan apabila si pasien sudah merasa puas dan trust atau percaya kepada si dokter itu, maka tindakan-tindakan selanjutnya itu akan jauh lebih mudah dikerjakan dan akan lebih besar peluang untuk keberhasilan kesembuhan daripada si pasien. Yang ketiga adalah faktor sikap. Banyak di antara dokter hanya fokus kepada ilmu yang dimilikinya, sehingga dia lupa menata sikapnya, bagaimana cara memandang, bagaimana cara senyum, bagaimana cara memperhatikan, dan bagaimana cara mengambil hati ataupun meneduhkan hati daripada si pasien. Ini adalah sikap. Jadi oleh karena itu, sikap seperti ini pun harus dimiliki oleh seorang dokter. Beda memang kalau kita lihat dokter era dekade-dekade lalu. Kalau dokter pada dekade ataupun zaman-zaman lalu, dokter itu dianggap setengah Tuhan. Jadi apa yang diucapkannya, apa yang dikerjakannya, apa yang dijelaskannya, orang lain harus mengerti dan harus ikut. Kalau sekarang tidak. Jadi ini kita dengan pasien itu harus bermitra. Jadi oleh karena itu, kita harus bisa memahami apa yang diharapkannya. Dan kita juga bisa menjelaskan, menerangkan bagaimana solusi untuk menangani penyakitnya. Ini adalah berbicara masalah sikap. Jadi oleh karena itu, seorang dokter yang bisa profesional di bidangnya, itu harus menjadi dokter-dokter idola atau idaman daripada pasien. Dan menjadi dokter idaman atau menjadi dokter idola harus menguasai yang 3 faktor ini. Kompetensinya benar-benar oke. Cara berbicara atau komunikasi penjelasan kepada pasien harus oke. Dan ketiga, sikap-sikap dan kepeduliannya harus juga oke. Jadilah seorang dokter yang menjadi idola atau idaman daripada pasien. Anda akan menjadi dokter yang sukses di dalam profesi Anda. Saya Sortaman Seragi, salam agen perubahan, tetap semangat.